Bersama Stevie kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyampe di Purwokerto ya, ketemu dengan narasumber satu ini, seorang saya nggak tahu miliarder atau multi miliarder. Dia memiliki beberapa toko fashion dan juga klinik dan lain-lain. Kita langsung masuk store-nya yuk, nemuin narasumbernya. Ada yang bisa dibantu ibu? Mau ketemu Abi dari. Oh sama Abi. Abi sedang ada di sebelah sana. Oke. Iya. Ini sebelah sini ibu. Ini Abinya. Ini ya profil bisnisnya Abi. Bisa lihat di sini. Abi sibuk ya. Assalamualaikum. Dari mana? Dari Jakarta. Masya Bawa Allah. kameramen. Lagi ngapain sih Bi tadi? Ini lagi bantu teman-teman tuh rapihin display. Ini kan nggak boleh lobang, Oh, jadi harus penuh. nggak boleh. Tapi saya pernah loh nemuin di toko fashion kayak begitu, dia Nggak ada lubang boleh. kosong. Nggak boleh Kita itu ya? protapnya ketat gitu. Ini dia harus penuh ya. Makanya saya bilang Mbak ini jangan sampai lobang. Oke. Nah, terus ini juga ini nggak boleh begini. Ini kan harus. Hah? Nah. Oh, warnanya harus. Ini apa namanya Mbak ini? Grouping. Nah, ini Oh, namanya grouping Oke, ya. jadi kalau putih, hitam-hitam. Betul, betul. Nah, grouping seperti itu. Nih, nah. Oke. Ini juga Kenapa itu? Itu udah putih semua, Bi? ini Mana? perhatikan hangernya. Tuh, kebalik kan. Oh, hangernya kebalik. Ini biasa kalau pembelinya saya bisa. Wah, mbaknya Tuh, banyak kan? kerjaan ini. Jadi Iya, harus iya, dipastikan dia harus rapi seperti ini. Ini nggak boleh. Ah. Terus ini total look seperti ini. Pastikan jangan sampai ada yang apa namanya? Jangan sampai ada yang kusut. Nah, kusut. Bahasa apa tuh, Bi? Makanya harus disetrika. Teman-teman apa namanya? SA, sales assistant itu jadi betul-betul memastikan produk-produk ini rapi sesuai dengan katalognya, sesuai dengan apa namanya? Bentuk ukuran hangernya ya. Nah, kayak begini nggak boleh nih. Wow. Ini coba sini. Nah, aku jadi Bun, penasaran perhatikan ini nggak boleh. Jadi ini dia harus masuk ke dalam relnya. Nah, harus masuk ke dalam relnya. Oke. Terus yang kedua, dia ininya harus ngarah sana ya, satu arah ya. Jadi dia harus masuk ke kurung di Sistematis sini. jadinya ya. Betul. Nah, ini nggak boleh walaupun mix and match dia. Nah, ini yang dibilang mix and match dia. Jadi nanti kalau seandainya dia hanya baju ini saja, ini kurang menarik. Selalu kita berikan padu padannya. Nah, kira-kira kerudungnya yang direkomendasikan itu warna seperti ini. Jadi Abi ini kan sebenarnya bisnisnya adalah salah satu brand yang ternama ya Betul, kalau di Indonesia. betul. Ini sebenarnya tadi yang Abi bahas dari saya masuk sampai tadi itu sebenarnya sudah di part bagian dari sistem yang dibangun oleh brand tersebut atau Abi sendiri yang Iya. beneran mengusahakan sistem itu berjalan? Ada yang memang sudah dipatok sama brandnya. Betul. Ya. Ada namanya, ini namanya VM, Virtual Merchandising. Oke. Jadi nata, Virtual merchandising, betul, oke. nata boneka, nata ini. Nah, tetapi dalam prosesnya kita business owner itu harus tetap terlibat di dalamnya untuk memastikan bahwa guiding dari pihak franchisernya itu kita lakukan. Oke, Nah, sip, keren sehingga banget jadi. ya tetap harus kita lihat benar nggak teman-teman itu telah menjalankan protapnya ataupun dia belum. Nah, kayak begini kan kita harus cek ini. Coba, Mbak, boleh Mbak ini bisa di ini Itu nomor. kenapa tuh? Ya, ini coba dirapihin. Nah, ini per size-nya dia. Nah, kita harus lihat nih. Ini kan tuh. Ya. Nah, kenapa diginikan? Nah, ini biar mudah kalau misalnya kita mencari. Karena kan kita harus cepat itu, Mbak. Iya, soalnya Ya. kalau gimana kalau pas lagi puasa, Bi? Kenapa? Kalau lagi puasa kan pembelian banyak tuh, penjualan Ya. keluar. Ya, Nah, sambil lemes, Mbak ya. sambil lemas ngerjainnya. Oke, Bi. Tadi aku masuk, Abi sudah terlihat sangat tersistem, terorganize ya, Iya. store-nya. Nah, itu berarti kan sudah melewati namanya fase, kalau bisnis itu kan sudah lewat fase start the business. Yes. Berarti Abi itu sedang menjalankan run the business. Oke, di run the business itu di mana
sebuah bisnis sudah nggak bicara sales Iya. lagi ya, tapi sudah fokus ke sistem dan Betul. SDM. Controllingnya juga itu Nah, juga. itu salah satu yang saya lihat tadi adalah bentuk salah satu bagian dari namanya sistem gitu ya. Oke, Bi. oke. Ada contoh lain Bi, sistem yang Abi bangun Oke. sini untuk Ini salah Ini apa satu manajer store. manajer Jadi store, manajer oke. pun itu dia punya checklist yang sangat detail sekali. Tuh, lihat perhatikan Ini ya. kameramen lihat ke sini. Ya. Oke. Tuh. Jadi Mbak Neni ini harus memastikan strategi ini berjalan. Nah, strategi kita itu adalah misalnya briefing pagi apa Mbak? Briefing pagi? Pagi Agendanya? agendanya ada yang semangat. Nah, Satu- yel-yel semangat begitu ya. Gitu. Yang kedua nanti hal info-info penting yang terjadi kemarin dan hari ini mau dilakuin apa. Termasuk kayak gitu. promo. Iya, terus evaluasi hari kemarin. Evaluasi hari juga. kemarin, Terus pencapaian strategi hari seperti ini apa. yang Itu dilakukan setiap pagi strategi atau hari ini setiap pertemuan shift. setiap pertemuan shift. Oh, pertemuan shift Pagi, itu pagi dan siang. Oh, oke. Jadi jam 2-an, jam 2-an. Jam 2 ketika pertukaran shift ya Betul. berarti ya. Nah, jadi Mbak Neni akan memastikan betul. Misalnya kita punya mix and match seperti ini ya. Nah, ini. Ini kan per toko berapa, Mbak ya? Per toko seharinya minimal bikin 5. Nah, seharinya bikin 5. Kalau Abi punya cabang 4 misalnya, jadi sehari itu ada 20 mix and match yang harus dipastikan sama teman-teman dibuat. Oh, dan semua store harus sama? Oh, beda. Beda kan? Itu yang Oke. membuat jadi kaya kita pilihannya. Benar, jadi Kalau satu pilihan. store 5, kita punya 4 store. 4 toko, berarti kan 20 model. Iya. 20 model itu di-share di semua toko yang sama. Oke, oke. Nah, sehingga masing-masing toko itu punya desain alternatif itu 20 gitu loh. Tinggal kalau nggak ada bahannya tinggal minta ke tempat yang lain. Nah, Oke. jadi Mbak Neni memastikan betul itu strateginya ya. Terus memastikan tim dengan target individunya. Kenapa kemarin kamu nggak chief? Kenapa sekarang chief? Kenapa terus barang yang tidak ada, terus memastikan jadwal store tepat waktu. Jadi prepare-nya jam berapa, dia persiapannya jam berapa, terus Nah, tadi saya bahas tadi ya Bi, ketika pada fase run the business itu adalah sistem dan SDM Bi. betul. Nah, SDM ini kayak menjadi momok bagi semua, hampir Aduh, semua bisnis. betul. Kalau di sini gimana Bi? Iya, business people memang. Jadi saya bilang juga ke teman-teman semua para business owner, ini yang sepertinya memang nggak ada pekerjaan yang nggak pernah berhenti. Business develop ini. Jadi, aduh, karena memang di berbagai ilmu-ilmu yang saya pahami, nanti ujung-ujungnya itu adalah bisa nggak timmu itu memboyong achieve nanti di akhir bulan, akhir tahun. Akhir periodik. Nah, karena kan apalagi kalau bisnisnya sudah memang betul-betul result oriented, berorientasi kepada hasil itu menjadi syarat yang paling utama. Jadi sistem dan SDM itu menjadi Betul. sebuah satu kesatuan gitu Betul. ya. Jadi dan itu menjadi pekerjaan yang nggak pernah berhenti kita. Oke. Nah, kita ingin menggali nih DNA bisnisnya seorang Abi Darwis. Oke. Beliau hasil tes Stephen memiliki mesin kecerdasan intuiting yang dominan bekerja di belahan neokortek kanan. Yang artinya memiliki potensi terbesar adalah ya yang menjadi pemimpinnya, oke, potensi terbesarnya adalah kreativitas. Oke, konsep. Oke. Ingin selalu melakukan pembaruan, ingin selalu melakukan perubahan, ya, bukan tipe orang yang statis saja. Nah, di konsep Stephen itu ada namanya budaya bisnis. Oke. Budaya bisnis itu pada dasarnya akan sangat bagus terbangun dari potensi diri. Karena apa? Kita dulu dong owner yang ngasih contoh. Iya, iya. Ya kan, Iya. kalau ownernya melakukannya enak, pasti ngasih contohnya pun Betul. enak. Nah, budaya bisnis deh. Nih, sekarang pertanyaan nih. Dan ini nggak direncanain ya? Bisa nggak ya Abi menjawabnya? Oke, ini loh Abi. Budaya bisnis untuk intuiting. Tenang Bi, saya kasih pilihan. Budaya bisnisnya adalah kira-kira mana yang beneran gue banget. Oke. Oke, di antara 4 ini ya Bi. Pertama, budaya bisnis yang Abi bangun ya, low cost, A low cost, atau B toleransi, atau C kualitas, atau D riset. Saya pasti pilih yang C. Wah, kualitas. Karena itu Benar ternyata jawabannya. banget ya. Artinya bahwa kita memang suka tidak suka, mau tidak mau harus begitu. Tetapi itu passion kita gitu loh. Bisa mungkin- digambarin gimana sebentar. Abi nih soal kualitas Oke, tergambarkan Mbak Neni, dalam Mbak Neni. bisnis. Jadi gini Mbak Neni, ya budaya bisnis yang ingin dibangun Abi itu, yang paling utama itu ya adalah kualitas. Wah, sejauh mana nih
kualitas beneran selalu Abi jadi nomor satu. Contohnya seperti apa? Contohnya simpel aja. Heeh. Abi itu nggak mau customer itu ngelihat barang displaynya itu kusut. Oh. Jadi semua barang display di sini harus terstreamer, termasuk ada benang. Jadi setiap pagi tuh trimmer gitu ya? Iya, Masya kalau Allah. barang yang Listriknya mau gede juga tuh kan kalau trimmer. Iya. Nah, Jadi benangnya jadi, kayak gini aja suruh motong. saya tambahkan menariknya, tapi kita juga killer. Heeh. Kita lost killer. Lost Kita lost killer, Nah, iya. itu penting tuh Jadi dibahas kalau nanti. Bunda pahami, mungkin Mbak Neni tahu, kita dulu ini budget dulu 3 juta. Heeh. Saya bilang sama keuangan apa nggak nih? mau. Apa budget apa nih? Listrik Listrik, oke. 3 juta. Saya bilang, waduh 3 juta mak, gede banget. Saya bilang sama keuangan, potong. Ternyata bisa dipotong 70%. Wow, jadi Ini hanya bayar 750.000 per bulan. per bulan. Hah. Gimana caranya? Nah saya bilang harus diakal. Lampu ini nggak semuanya harus dinyalain. Mm-mm. Yang bisa nembak display saja yang penting. Betul, nembak di AC itu kita starting mungkin jam 10-an. Ah, emang Kalau nggak bukannya perlu- jam berapa open store? Tetap jam 8. Oh, tetap jam 8. Jadi Tapi AC dimulai jam teman-teman 10. yang nggak perlu air matiin, AC nggak perlu nyalain. Kalau nggak terlalu panas nggak perlu dinyalain. Oke. Nah ternyata itu luar biasa jumlahnya. Mengaruhi Nah, sampai 70% ya. Betul, sampai Masya seperti Allah. itu. Nah, artinya teman-teman tidak harus kita mendahulukan kualitas, ngejar kualitas sampai akhirnya kita high cost. High Nggak cost. juga. Wah, itu PR banget buat saya. Makasih Bi ilmunya. Mungkin lanjutkan bisa yang terkait kualitas apalagi Oke, tuh, Mbak? awalnya gitu contohnya. Tuh satu lagi kan steamer. Nah, terus kita tuh juga dituntut itu kalau jadi customer datang ke sini tuh kita harus pintar mix and match, harus bisa memecahkan masalah customer yang misalnya saya mau kondangan nih Mbak. Kita nggak harus jilbabnya kayak gini aja, kita harus pintar ngehijabin itu customernya juga. Karena masing-masing Iya, karena ya. masing-masing SA saya paksa teman-teman harus bisa Jadi konsultan serat fashion kayak gitu. bisa minimal berapa dulu ya kemarinnya 50 sampai 100 stylist dia harus bisa, makanya harus Satu gross jilbab 50 sampai 100 stylist. satu sales itu harus bisa buat seperti itu sehingga Oke. nanti dia bisa buat macam-macam alternatif bantu konsumen Bantu gitu loh. konsumen, ya, oke. Nah jadi nggak hanya di penitiin begini saja, Iya. bisa macam-macam Bisa seperti macam-macam itu. ya. Nah, Oke. Terima kasih Iya, ya Mbak Neni. sama-sama. Terima kasih, Mbak Neni ya. Iya. Nah, setelah melewati fase bisnis, ada fase yaitu terakhir adalah ketika bisnis sudah pada tahap growth atau bertumbuh, di mana bisnis ini sudah layak untuk diduplikasi. Kenapa? Karena sudah ada sistem tadi ya, udah bisa diduplikasi dan kita biasanya sudah boleh membangun bisnis baru gitu ya. Nah, sudah sistem tadi sudah terbangun keren banget Bi, sudah terduplikasi di berapa store nih Bi? ini berarti 3 gitu ya. 3 ya? Ini Iya. jadi 4, jadi 4 total. Iya, yang satu brand saya sendiri, Oh, yang satu brand sendiri. Oh, di mana tuh Bi? yang di Banjar. Oh, ini Yang banyak DS, brand yang sendiri. Darwis Store. Oke, Darwis Store ya. Oke, berarti sudah. Nah termasuk salah satunya itu. Jadi saya ambil franchise ini bukan hanya saya mendeliver bisnis ini, tapi itu saya cloning ke dalam bisnis saya sendiri. Di cloning juga ya ke bisnis Betul. sendiri. Jadi Oke. saya belajar dengan brand lain. Oh ternyata begini. Nah itu saya pakai juga kembangkan di bisnis kita sendiri. Oke. Yang produknya ya produk all brand itu ya termasuk salah satunya Tanah Abang juga. Ah, Tanah Abang bisa kita edukasi menjadi seperti brand-brand mahal. berkelas ya jadinya ya Bi. Oh, Dengan exciting cara banget. seperti ini gitu. Nggak tahu kelihatan Tanah Abang. Itu ada ya. di mana? Di Store Banjar. di mana? Oh, di Banjar. Tapi itu berarti store yang Yang keempat. keempat, Yang keempat. bukan yang store yang Darwis Store itu ya. Yang dari store. Oh, itu termasuk dikombinasi sama barang Tanah Abang tuh. Oh kan, iya. Oh, Iya. oke. Jadi barang ya kalau yang di all store, yang di all brand itu yang campur-campur bahasa. Campur-campur Bahasa asli, kerennya ya. iya. Brand-brand ini, brand-brand besar itu hanya menjadi pemantik. Pemantik orang untuk datang. Iya. Tapi oke. selanjutnya di bawahnya itu ya brand-brand lokal. Brand lokal ya. Iya. Oke. Nah, bahkan itu bisa kita blending. Bisa kita mix ya. Jadi misalnya kalau misalnya, nah saya sudah bicara strategi nih ya. Nah, udah bicara strategi. Contohnya misalnya nih, Contoh, ini kerudung brand itu 200.000. Kan diskonnya 10%. Ya kan dapat kalau pelanggan. Nah, kita ini produk Tanah Abang. Oke, misalnya ya, ini kebetulan bukan Tanah Abang loh, ini daun. harganya 300. 300. Diskon 50%. Atau bahkan diskon 70%. 70%. Nah, sebenarnya dari diskonnya jauh sekali, tapi sebenarnya profitnya lebih gede yang ini. Oh, walaupun diskonnya 70. Iya, karena kan HPP-nya kecil sekali kan ya. Oh, I see. Tapi karena barangnya itu letaknya di tempat yang bagus, tempat yang nyaman, yang dia beriringan ke up dengan jadinya brand, ya, brand lokalnya ke up. angkat. Iya, oke. Nah, itu mungkin strategi buat teman-teman yang kalau punya all brand kampung, brand-brand yang tidak bermerek,
itu bisa dikombin seperti itu. Oke Bi. Nah tadi kembali saya ngebahas tadi ketika bisnis sudah pada tahap growth gitu ya. Nah ini pun ketika kita melakukan ekspansi nggak juga asal-asalan. Ya pada dasarnya semua orang punya DNA bisnis untuk melakukan ekspansi. Iya, Oke, iya. untuk mesin kecerdasan intuiting gitu ya, itu ekspansinya sebaiknya adalah yang berbau teknologi. Oke. Nah teknologi, oke Bi. Teknologi pun kepisah lagi nih untuk personality genetik, intuiting extrovert. Nah, Abi ngerasa yang gue banget yang mana nih, Bi? Inovasi atau invention? Innovation atau invention? Kalau inovasi itu sudah darahnya Abi kayaknya. Oke, jadi Sobat Miliarder, inovasi itu bedanya dengan invention adalah kalau inovasi itu pada dasarnya sebuah barang atau produk atau jasa yang sudah ada, namun dilakukan pembaharuan ya. Itu kehebatannya bagi personality genetik intuiting extrovert. Oke Bi, kalau di sini Mungkin apa saya nih nambahin sedikit ya. inovasinya? Oke, terkait juga itu. Nah, jadi di bisnis-bisnis seperti ini yang waralaba yang sudah punya standar, dia punya aturan baku. Oke. Tetapi kalau kita Ngikutin aturan ngikutin baku itu baru aja. saja, enggak. Aduh, bukan gue banget gitu loh, bukan. Yang ngikutin begitu Iya, aja. terus jadi kan? barang dicek, tapi proses ngeceknya itu gimana? Oke. Karyawan dipastikan kerja dengan benar, tapi bagaimana? Mereka harus dikunci dengan waktu. Jadi teman-teman di sini tuh kita kunci waktunya dia. Per menitnya berapa, apa yang dikerjain. Jadi 10 menit dia preparationnya setengah jam, itu 15 item pekerjaan harus sudah jelas. Nah, Ini itu Abi semuanya. nguncinya per 5 menit, 10 menit. Betul. Itu beneran pertama kali trial dulu nggak sehari Oh, iya beneran. dong. Oh, jadi sehari beneran diikutin. Bukan hanya itu Dari yang jam 10 sampai jam 5 gitu ya. saya bilang kepada teman-teman para Iya, pebisnis, masalah itu ada di lapangan, Betul. tidak mungkin di depan laptop. Termasuk juga mendesain kita sistem-sistem seperti itu, ya kita simulasikan, libatkan banyak orang, libatkan teman semua, coba trial, dievaluasi lagi. Dan saya bilang SOP itu kan sebenarnya turunan dari bisnis proses. Betul, di bisnis proses. Jadi di sini pun semua yang terjadi itu ada bisnis prosesnya. Contoh nih, Contoh, barang contoh bisa nih. terlambat ya. Ah. Saya datang tiba-tiba ada barang karung di situ berhenti. Duh, kok bisa ada karung di sini? Nah, saya tinggal panggil supervisornya saja. Mbak, ini gimana ceritanya karung ada di sini? Saya minta bisnis prosesnya. Oh. Nah, di situ dijelaskan lagi bahwa barang ini harus begini begini semuanya. Nah, sehingga itu yang kita harus inovasi terus. Kalau ikut standar bakunya ya nggak terlalu rigid kan. Nggak terlalu rigid ya. Karena kasusnya kan beda-beda mungkin ya. Luar biasa. Termasuk Ini juga intuiting yang rigid banget deh. termasuk kayaknya. juga kepada konsumen. Saya bilang harus yang kita tandaskan ke teman-teman semuanya ini, harus teman-teman tuh hafal pelanggan itu. Jadi di sini sudah nggak boleh manggil bapak ibu. Sebut bapak By name. by name ya, luar biasa. Ya karena kita engagementnya supaya deket. Membangun engagement ya pada Betul. Terus yang customer. kedua memang bahwa kita merasa ini seperti rumah dia. Rumahnya dia, homey jadinya ya. Betul. Jadi Oke. nyaman mereka mau belanja, dekat sama kita. Nah, kalau sudah seperti itu kita sudah mengarahnya kepada strategi marketing emosional kan, bukan Betul. yang logik Bukan kan. yang logik lagi, Nah, emosional. sehingga merasa dia itu seperti rumahnya. Orang kalau di rumah mah ambil mah udah nggak takut bayar kan. Oh, gitu ya. Seperti. Terus yang kedua, ya kami kembangkan juga standar budaya perusahaan kita tuh RCM namanya. Oke. Ramah, cepat, menyenangkan. Ramah, ya sudahlah kita punya standar. Nah, makanya kita teman-teman pada waktu kita mendevelop, kita pastikan dulu senyum dia itu yang paling manis itu yang lepas atau yang simpul. Oke. Itu sampai punya mereka itu. Sehingga mereka senyum dengan cara dia. Tidak kita buatkan standar harus begini. Enggak, yang penting senyum yang paling nyaman. Iya, betul. Itu ramah. Jadi panggil nama orangnya dan seterusnya. Cepat, kamu punya standar. Jadi di sini kalau minta kerudung, aku minta kerudung warna pinky. Lebih dari 3 menit. Nah, kerudung cantik ini jadi denda saya kasihkan ke mereka kalau tidak. Wah, itu ada di mana tuh pelanggan bisa tahu aturan mainnya? Biasanya kita buatkan POP begini. Oke. Cuman ini setelah lebaran kan ada perubahan Iya. POP begini. Itu ada jelas. Bila lebih dari 3 menit maka straf cantik yang kita siapkan itu menjadi milik pelanggan. Nah, kenapa bisa cepat seperti itu? Karena kita melakukan 2 hal. Yang pertama, harus cek di database komputernya di gudang. Terus yang kedua, format gudang inventornya itu nggak boleh dirubah-rubah. Oh, letak dari produknya ya, Bi ya? Betul. Jadi kalau sudah tahu kerudung warna merah jambu itu di ujung sana, itu kan ada denahnya tuh. Betul. Jadi kita langsung ambil. Nggak boleh asal Betul. naruh Jadi aja. dicek dulu, oh ada, letaknya di mana tahu kita. Itu yang buat cepat. Kalau nggak kayak gitu ya, satu gudang tuh dibongkar-bongkar semuanya.
ramah, cepat. Nah, cepat ini juga bukan hanya standarisasi, pengambilan barang. Nah, ini nanti Bunda akan lebih detail lihatnya di klinik, bagaimana Oke. prosesnya itu ada Wah, semuanya. seru nih. Terus nanti yang ketiga menyenangkan. Menyenangkan ya kita buat ini menjadi seperti rumah mereka lah, nyaman, harus bersih, rapi, terus udaranya cukup, ya, terus juga harus segar. Segar, oke. Nah, itulah yang RCM yang kami bangun. Nah, kalau bicara standarisasi dari franchise-nya Ini franchise-nya franchise-nya. nggak nggak ada itu gitu. Nggak ada sampai sedetail Nggak itu ada ya, sampai sedetail serigid itu ya. Makanya kita harus combine terus, harus kita kembangkan skill teman-teman juga. Terus apalah kita konsultasi ke mereka. Kan ngatur-ngatur sendiri nggak boleh gitu. Jadi walaupun kita kreatif, ada batas-batasnya juga. Makanya kita harus koordinasikan. Oh, nggak bisa saya maunya di sini, Nggak di sini, boleh. digabungnya Ada sama sini. ilmunya. Oh, ada standarnya. Ada warna perubahan dari gradasi putih, Iya, gelap, iya, iya. terang ke ini. Itu ada ilmunya ya. Betul, itu kan ada. Nah, kalau kita Iya, perhatikan iya. baju-baju itu seperti itu yang coklat, itu ada gradasi warna, main seri segala macamnya. Jadi walaupun kita sudah diatur kreatif, ya letaknya betul. ya. Nah itu kan kelihatan. Itu gradasi warna. Karena ada psikologi warna di situ ya. Betul. Oke. Nah. Jadi kembali tadi Bi, bicara inovasi Bi sebagai kehebatan dari personality genetic intuiting extrovert. Nah, inovasi untuk di saat ini gitu ya, tadi saya bilang kan adalah berhubungan dengan teknologi. Betul. Saya rasa itu bisa kita lihat salah satunya nanti kita habis ini akan menuju ke klinik Bunda punya Abi bersama istrinya ya. Nah, kalau di sini sendiri inovasi yang dilakukan apa Bi? Di bisnis fashion ini jadi- atau mungkin di bangunan ini ada gitu Bi? Kalau saya lihat inovasi di sini kan, ya kalau produk yang sudah waralaba begini kan harus ikut standarisasi ya, Betul. gitu ya. Ya memang kalau yang inovasi di komputernya sudah jelas bahwa direct transaksi kita itu kan sudah kebaca ke pusat. Oh, Jadi teknologinya sales ke growth situ. pertumbuhannya segala macamnya. Ini berarti sistem di kasirnya sudah langsung Langsung direct ke ke sana, pusat. Jadi betul. mereka langsung bisa mengukur. Betul, terus brand-brandnya, terus produk-produknya. Nah, terus keunggulan-keunggulan dengan pola begini kan kita bisa tahu bahwa produk-produk yang diminta masyarakat kita nggak punya kan tahu poskonya di mana. Betul. Oh, kota X ada, aku Karena tinggal dari minta. pusat sudah langsung betul. memberi informasi kepada vendor Betul. apa bilang ini ya? Mitra. Kepada mitra-mitranya apa kebutuhan sesuai Betul. dengan lokasi ya. Ini kok udah ada kerudung aku di sini. Oh, di Cilacap ada, di sana ada. Jadi kita bisa lebih cepat seperti itu. Betul. Saya rasa ini terobosan yang bagus, yang menarik. Terus juga sistem-sistemnya bisa direct. Kita bisa langsung di direct juga. Terus laporannya real time. Jadi kita kan laporan omset per jam di postingan. Jadi tahu. Fungsinya apa? Supaya manajernya antisipasi. Betul. Loh ini loh omset baru segini. Ayo bergerak. Seperti itu. Jadi benar per jam ya, Bi, luar Iya. biasa. Nah, itu membantu sekali dalam proses produktivitas kita gitu loh. Oke. Gitu. Kalau tadi dengar Bi katanya mau di atas mau dibikin apa Bi? Apa ide baru lagi nih Bi? Inovasi apa lagi yang akan dilakukan oleh seorang Abi? Iya, alhamdulillah Abi kemarin lolos jadi fasilitatornya di Marplus. Oke. Ditambah yang kedua, kita jadi license partnernya Marplus untuk Purwokerto. Oke. Dan Kalau- kelas yang di atas yang saya mau jadiin kelasnya Marplus Ya, Purwokerto. terus jadi license partner, Betul. partner atau license trainer? Dua, Dua, oke. fasilnya Fasilnya. dan cabang. Cabang apa nih? Cabang Purwokerto Marplus. Oh, jadi saat ini Marplus sedang melakukan Invasi besar-besaran ya di semua beberapa daerah. di semua daerah. Diprioritaskan kepada tempat-tempat yang tidak ada cabang. Betul, ya, tidak ada cabang-cabangnya. Betul. Marplus. Jadi tidak perlu ke Jakarta untuk belajar Yes, ya. karena Nah, kontennya sama semua. Oke, jadi rencananya lantai 2 untuk Iya, untuk kelas. untuk kelas. kelas. Ya. Oke. Ada sekitar 15 modul yang akan kita mau launch di bulan Agustus nanti. Yang insya akan berarti pangsa pasarnya adalah Purwokerto dan sekitarnya ya. Betul. Oke. Setelah ini kita lanjut ya. Nah, kita nggak akan mungkin mendatangi 3 store lainnya, tapi saya sudah kebayang nih bisnisnya, sistemnya, SDM-nya. Berikutnya kita akan langsung ke bisnis Abi yang lain bersama istrinya. Kalau ini bersama istri nih bisnisnya, yaitu klinik Bunda. Sampai ketemu Sobat Rider. Hidup muda hingga nanti.